Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Mulia Permata Dewi, NPM 10060319015 dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diantaranya yaitu prinsip dari HLB. Sebelumnya, HLB merupakan singkatan dari Hydrophilic Lipophilic Balance, yang artinya nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan, menciptakan suatu skala sembarang berupa nilai-nilai yang berfungsi sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan dengan menggunakan sistem angka. Griffin adalah orang pertama yang merancang suatu skala sembarang dari berbagai angka sebagai suatu angka HLB. Secara kimia molekul surfaktan terdiri atas gugus polar dan nonpolar. Apabila surfaktan dimasukkan ke dalam sistem yang terdiri dari air dan minyak, maka gugus polar akan mengarah ke fase air, sedangkan gugus nonpolar akan mengarah ke fase minyak. Griffin menyusun suatu skala ukuran HLB surfaktan yang dapat digunakan menyusun daerah efisiensi HLB optimum untuk setiap fungsi surfaktan. HLB butuh minyak yang digunakan juga perlu diketahui. Pada umumnya, nilai HLB butuh suatu minyak adalah tetap untuk setiap emulsi tertentu dan nilai ini ditentukan berdasarkan percobaan. Menurut Griffin sendiri, nilai HLB butuh setara dengan nilai HLB surfaktan yang digunakan untuk mengemulsikan minyak dengan air sehingga membentuk suatu emulsi yang stabil. Jadi, prinsip dari HLB ini sendiri yaitu semakin tinggi suatu HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut, dan sebaliknya. Yang kedua yaitu ada Gibbs absorption, yang artinya persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan dengan tegangan permukaan dan kelebihan permukaan, yang menghasilkan perubahan yang sesuai dengan energi permukaan. Suatu zat pembasah adalah suatu surfaktan yang bila dilarutkan dalam air, mengurangi tegangan permukaan, menurunkan sudut kontak yang baru dan membantu memindahkan fase cair dan akan terjadi pembasahan. Surfaktan sangat berguna dalam mengurangi tegangan antarmuka antar partikel zat padat. Yang ketiga, ada potensial zeta dan aplikasinya dalam sediaan suspensi. Zeta potensial atau potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Dengan mengurangi nilai potensial zeta, maka memungkinkan partikel untuk saling tarik-menarik dan terjadi flokkulasi. Semakin kecil zeta potensial, semakin tipis lapisan ini dan semakin besar kemungkinan partikel-partikel tersebut dapat bersatu. Semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokkulasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang lebih kecil menjadi lebih besar. Zeta potensial yang tinggi akan menghasilkan koloid yang sangat kecil. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.